Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Kiturus Bumi akan membahas tentang nasib dan rejeki kelahiran weton Kamis Pahing. Bagi Anda yang lahir pada weton Kamis Pahing, simak penjelasan tentang nasib dan rejeki, neptu hari dan pasaran, naga hari, watak kelahiran serta jam yang baik bagi Anda berikut ini. Jumlah neptu hari dan pasaran Kamis Pahing. Menurut Pancasuda, Kamis 5 tambah Pahing 9 sama dengan 14. Menurut Saptawara dan Pancawara, Kamis 8 tambah Pahing 9 sama dengan 17. Menurut Kamarokam, Kamis 7 tambah Pahing 3 sama dengan 10. Watak hari menurut Kamarokam adalah macan ketawan. Artinya sedan, disegani, dijauhi. Naga hari Kamis Pahing. Naga hari berada di timur laut. Jika ingin berhasil dalam berbagai keperluan, arah yang harus dituju adalah utara, selatan, barat, timur. Jam baik menurut Saptawara dan Pancawara. Jam 06 sampai jam 08. Jam 13 sampai jam 15. Jam 15 sampai jam 18. Jam 18 sampai jam 20. Jam 20 sampai jam 23. Jam 03 sampai jam 06. Watak kelahiran Kamis Pahing. Anda memiliki cita-cita yang besar disertai semangat baja untuk mewujudkannya. Anda selalu siaga mencari kesempatan untuk memajukan kepentingan Anda. Tetapi hal itu bukanlah untuk Anda semata. Anda juga sangat mempedulikan keluarga dan selalu siap membantu saudara yang membutuhkan perlindungan atau pengasuhan. Meskipun demikian, Anda mungkin perlu menjaga kecenderungan untuk selalu mengambil kesimpulan tanpa mengetahui fakta-fakta yang lengkap, khusus dalam pergaulan Anda. Suatu dorongan untuk membantah tanpa lebih dahulu mengatur pikiran dan kata-kata mungkin akan dapat membuat orang lain merasa tidak dihargai. Cara penyampaian Anda sangat berpengaruh di sini. Nasib dan rejeki weton Kamis Pahing. Usia 1-6 tahun. Nasib Anda biasa-biasa saja. Artinya, di usia kanak-kanak ini rejeki Anda datangnya wajar. Keadaan ekonomi orang tua Anda juga tidak terlalu bagus. Juga bukan berarti buruk. Sebagai anak, Anda masih tetap diperhatikan orang tua. Tapi tentu saja pemenuhan kebutuhan disesuaikan kondisi ekonomi keluarga. Usia 7-12 tahun, keadaan nasib Anda di usia ini juga tak berubah. Masih sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Dalam lingkungan pergaulan teman, Anda termasuk anak yang tidak begitu menonjol dan juga tidak begitu menyedihkan. Anda diterima dalam pergaulan. Usia 13-18 tahun, memasuki usia 13 tahun nasib Anda memprihatinkan. Rejeki Anda kurang lancar, kehidupan Anda lebih susah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Barangkali faktor kondisi ekonomi orang tua cukup mempengaruhi pula. Dalam keadaan yang serba pas-pasan ini, hendaknya Anda juga harus mengerti. Jangan terlalu banyak menuntut orang tua untuk memenuhi keinginan Anda. Hendaknya Anda mengukur sejauh mana kemampuan orang tua dalam menuruti keinginan Anda. Bergaulah dengan teman-teman yang setaraf. Jangan melihat mereka, terutama anak-anak orang kaya. Usia 19-24 tahun, hidup ini memang unik. Nasib seseorang selalu berubah-ubah, keadaan hidup dan jalannya rejeki pun demikian pula. Ketika memasuki usia 19 tahun, nasib Anda ternyata sangat menyenangkan. Menurut Primbon, keberuntungan berada di tangan Anda. Rejeki Anda lancar. Di segala keinginan dapat diwujudkan dengan mudah. Problem kehidupan nyaris tak ada, kekecewaan pun jarang Anda rasakan. Segala yang Anda kerjakan selalu berhasil dengan sukses. Tapi Anda harus dapat mengendalikan diri di saat-saat jaya ini. Jangan membiasakan diri hidup boros dan berfoya-foya. Pilihlah teman yang baik dan bijaksana. Karena teman yang baik akan memperingatkan dan mau mencegah diri Anda bila melakukan suatu perbuatan tercela. Usia 25-30 tahun, manusia tak pernah dapat lepas dari kegagalan. Jika Anda gagal maka hadapilah kenyataan itu dengan kepala dingin, lalu mencari penyebab kegagalan itu agar di kemudian hari tak terulang kembali. Tapi jika Anda menghindar dari kegagalan, maka kegagalan akan terulang kembali. Nah, tampaknya di usia ini Anda mempunyai ambisi yang sangat besar, sehingga segala sesuatunya Anda yakin akan berhasil. Sayangnya Anda kurang berhati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga Anda menemui kegagalan. Menurut kitab Primbon, nasib Anda di usia ini kurang beruntung.
bahkan boleh dikatakan rejeki Anda sangat seret, dan hidup memprihatinkan. Hati-hatilah dalam setiap langkah dan perbuatan. Usaha yang memerlukan modal besar hendaknya ditangguhkan. Usia 31-36 tahun. Memasuki usia 31 tahun nasib Anda mengalami sedikit perubahan, rejeki Anda mulai mengalir meskipun tidak lancar. Setidak-tidaknya kehidupan Anda lebih baik. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Anda peningkatan sekitar 25%. Di jalan menuju ke arah yang lebih mapan mulai terbuka, ini bergantung dari Anda. Jika pintar memanfaatkan kesempatan maka perjalanan rejeki Anda lancar. Tapi jika Anda menyia-nyiakannya dengan hanya bermalas-malasan, maka selamanya Anda berkutat pada nasib yang kurang menyenangkan. Usia 37-42 tahun, Tuhan selalu menyayang umatnya. Tampaknya di usia ini, Anda masih diuji, sehingga keadaan hidup Anda masih tetap seperti di tahun-tahun sebelumnya. Ini bukan berarti Tuhan tak sayang pada Anda. Justru Dia memberi ujian berupa hidup yang serba pas-pasan ini, akan membuat pribadi Anda menjadi lebih tangguh. Sejauh mana batas kesabaran Anda menerima ujian? Jika Anda mampu menghadapinya dengan baik, maka kelak Anda akan menemukan kesenangan. Oleh sebab itu dikala ekonomi sedang susah hendaknya Anda jangan berputus asa maupun berkeluh kesah, terus berjuang, bekerja keras penuh optimis. Tentu saja sikap hati-hati harus selalu Anda perhitungkan, agar tidak menemui kegagalan. Usia 43-48 tahun. Memasuki usia 43 tahun, ternyata nasib Anda mengalami perubahan drastis, kehidupan Anda berubah 100% lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada kesempatan mengubah kehidupan yang lebih mapan. Hanya saja, apakah Anda mampu memanfaatkan kesempatan itu? Jika membiarkan berlalu begitu saja, maka hidup Anda pun tak berubah. Tetapi jika di usia ini, Anda bekerja keras dengan semangat tinggi, optimis, berhati-hati dalam menjalankan tugas, mengambil keputusan dengan baik, maupun menjalin hubungan dengan orang-orang sukses, maka di tahun-tahun, Anda akan meraih keberuntungan. Usia 49-54 tahun. Memasuki usia 49, nasib Anda benar-benar beruntung. Keadaan hidup yang serba berkecukupan dan penghasilan yang berlebih-lebih itu disebabkan karena Anda memang mau bekerja keras dan tidak ceroboh dalam melaksanakan sesuatu. Kebiasaan hidup hemat mungkin juga salah satu faktor pendorong dalam meraih keberhasilan. Di usia ini segala yang Anda kerjakan selalu berjalan baik. Jika Anda membuka usaha dan kemudian Anda tekuni dengan sungguh-sungguh, maka usaha itu akan sukses. Usia 55-60 tahun, menurut kitab Primbon, nasib Anda di usia ini kurang menyenangkan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ternyata rezeki Anda di usia ini benar-benar berada pada tingkatan yang menyedihkan. Keadaan hidup Anda serba pas-pasan. Penghasilan hanya cukup buat makan sehari-hari. Kegagalan sering Anda temui karena Anda tak dapat mengatasinya. Maka nasib Anda semakin buruk. Oleh sebab itu, dalam usia ini diperlukan sikap hati-hati dalam bertindak. Usia 61-66 tahun, di samping takdir, nasib juga dipengaruhi oleh bagaimana orang yang bersangkutan meniti karir. Jika seseorang itu lemah semangat dan bermalas-malasan, maka ia tak akan mendapatkan kebahagiaan hidup, keberuntungan, dan rejeki seakan-akan menjauh darinya. Begitu juga Anda. Jika Anda menghadapi kegagalan dengan sabar, terus berusaha dengan semangat membaca, maka di usia ini nasib Anda mengalami peningkatan, setidak-tidaknya, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rejeki Anda mulai lancar, ada peningkatan sekitar 50%. Begitulah roda kehidupan, naik turun bagaikan air di lautan. Usia 67-72 tahun, keadaan hidup Anda di usia ini semakin ada peningkatan, rejeki Anda lebih lancar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada peningkatan sekitar 25%. Kesejahteraan hidup Anda di usia tua ini juga lumayan, meskipun Anda tak lagi aktif dalam berusaha. Tapi rezeki datang tanpa disangka-sangka. Jagalah kondisi kesehatan Anda sebaik mungkin. Kurangi merokok atau tinggalkan sama sekali. Jika hubungan Anda dengan anak-anak Anda yang sudah berkeluarga atau dengan famili terasa jauh, mungkin mulai retak, maka secepatnya diperbaiki. Menyambung tali persaudaraan akan dapat mempengaruhi ketenangan jiwa Anda di masa tua ini. Usia 73-78 tahun. Orang yang sudah berusia kepala 7 berarti boleh dianggap sudah tua. Usia senja ini, ternyata kesehatan Anda dalam kondisi baik, rezeki juga lancar.
Anda memang benar-benar beruntung. Oleh sebab itu manfaatkanlah keberuntungan dan kejayaan Anda, misalnya harta benda Anda, untuk disisihkan sebagian dan disedekahkan bagi mereka yang kurang mampu. Tingkatkan ibadah Anda untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Usia 79-84 tahun, keadaan hidup Anda masih sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kesejahteraan pun tidak berubah. Rezeki masih lancar. Hanya saja kesehatan semakin berangsur-angsur turun, problem dalam keluarga, hubungan dengan anak maupun cucu tampaknya baik-baik saja. Usia 85-90 tahun, memasuki usia 85 tahun, nasib Anda mengalami perubahan. Rezeki Anda mulai tidak lancar, kesejahteraan hidup pun berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kesehatan semakin menurun, ingatan pun berkurang. Terima kasih sudah subscribe, like dan komen serta share video ini. Semoga dulur turus bumi semuanya mendapat kemudahan dalam setiap urusan, lancar dalam setiap pekerjaan, serta tercapai semua cita-cita dan keinginan. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.